Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah Lina. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kita awali belajar kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 2 SD, tema 4, subtema 1. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama, kita akan belajar menentukan garis, menentukan ruas garis, sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun datar. Oke, materi yang kedua, kita juga nanti akan belajar menentukan pola bangun datar. Oke, sudah siap anak-anakku semuanya? Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian bangun datar. Apa ya bangun datar itu? Oke, jadi bangun datar itu artinya adalah sebuah bangun yang rata. Rata ya, bangunnya rata yang memiliki dua dimensi panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Jadi intinya bangun datar itu adalah benda yang tipis. Dia tidak tebal, dia tidak besar, tidak ada isinya gitu ya. Oke, ini ada beberapa contoh. Kita amati mana yang termasuk bangun datar. Ini ada keset, dia hanya tipis ya, hanya memiliki panjang dan lebar. Handuk juga sama, hanya memiliki panjang dan lebar. Sedangkan ini ada kotak. Kotak di sini dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, apakah kotak ini termasuk bangun datar? Karena dia memiliki tinggi dan tebal. Ini kan tinggi, jadi kotak ini tebal. Iya, karena memiliki tinggi dan tebal, ini tidak termasuk bangun datar, tapi dia termasuk bangun ruang. Sama, ini juga ada semangka. Apakah dia termasuk bangun datar? Kalau anak-anak lihat, semangka itu kan dalamnya ada dagingnya, ada isinya. Nah, karena ada dalamnya, ada isinya, maka dia juga tidak termasuk bangun datar. Kita silang. Jadi yang termasuk bangun datar hanya yang tipis-tipis seperti ini. Oke, itu ya bangun datar. Selanjutnya, kita akan menentukan ruas garis bangun datar. Kita akan mencari ruas garisnya, ada segitiga, kita tandai ruas garisnya yang mana. Untuk memberi tanda ruas garis, cukup diberi garis di sini saja. Iya, ya, di setiap sisinya diberi ruas garis. Nah, segitiga ini memiliki jumlah ruas garis 3. Berikutnya, segi 4. Kita beri tanda ruas garisnya. Iya, seperti yang di atas, ya, kita pinggir-pinggirnya diberi garis. 1, 2, 3, 4. Nah, keset ini jumlah ruas garisnya ada 4. Oke, itu tentang ruas garis. Kita lanjutkan menentukan sisi bangun datar. Oke, untuk menentukan sisi bangun datar, ini sebenarnya mirip sih seperti ruas garis itu untuk bangun datar seperti ini. Oke, kita beri tanda pinggir-pinggirnya. Ini juga menunjukkan sisi. Jadi segitiga ini memiliki berapa sisi? Iya, yang garis merah ini ada berapa? Ada 3 sisinya. Kemudian kalau yang segi 4, jumlah sisinya ada berapa? Iya, tinggal diberi tanda saja pinggir-pinggirnya. Di semua pinggirnya, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, ada berapa jumlah sisinya ini? Iya, kita hitung garis merahnya. Ada 4. Jadi jumlah sisi dari gambar keset ini ada 4. Oke, gampang ya untuk menentukan sisi. Baik, berikutnya kita akan menentukan titik sudut. Titik sudut. Nah, berarti titik-titik. Kita lihat, ini ada segitiga. Untuk menentukan titik sudutnya, itu yang mana? Nah, jadi ada pojokan yang di pojoknya ini ya. Ada pertemuan dua garis ujung-ujungnya ini, pojok-pojoknya ini disebut titik sudut. Kita beri tanda. Iya, ini pojok-pojoknya. Jadi segitiga ini memiliki titik sudut jumlahnya 3. Sekarang, ya gambar keset lagi.
pojok-pojoknya kita beri tanda lingkaran. Nah, ini merupakan titik sudut. Berapa jumlah titik sudutnya? Ada 4. Oke, gampang ya titik sudut. Nah, sekarang untuk menentukan sudut. Hampir sama dengan titik sudut tadi, hanya kita beri tanda yang berbeda. Kalau tadi titik sudut itu ujungnya di sini itu kita beri titik, kalau sudut itu depannya sini nih. Ya. Nah, ini kita beri tanda garis. Nah, garis lengkung ini yang menunjukkan sudut. Sudutnya di mana? Yang ini, yang pojokannya ini. Yang tadi ada titiknya ini. Kita lihat, jadi ada berapa di sini ya sudutnya untuk gambar segitiga ini? Oke. Ada lagi? Iya, oke. Jadi jumlah sudutnya ada 3. Sekarang segi 4. Pojok-pojoknya kita beri tanda garis seperti ini. Seperti tadi tuh ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, ada berapa jumlah sudutnya? Ada 4. Bisa ya? Gampang, oke. Berikutnya, kita akan hitung keseluruhannya. Sisinya dihitung, sudutnya, dan juga titik sudutnya. Nah, ini contoh bangun datarnya. Yang pertama, kita akan hitung sisi. Masih ingat kan? Tadi dengan membuat garis di samping-samping ini. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sudah ketemu. Jumlah sisi bangun ini ada 5. Oke, sekarang sudutnya. Sudut pojok-pojokannya ya. Oke, kita lihat. Pakai garis lengkung. Iya, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti jumlah sudutnya ada 5. Baik, sekarang titik sudut. Titik sudut kita beri tanda titik. Titiknya tapi agak besar ya di pojok-pojoknya itu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang biru-biru ini, titik biru ini menunjukkan titik sudut. Jumlah titik sudutnya ada 5. Oke, gampang. Oke. Nah, sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu menyusun pola bangun datar. Jadi, pola bangun datar itu adalah susunan bangun datar yang kadang diulang-ulang gitu ya. Bangun datarnya ada yang berbeda-beda, kemudian diulang-ulang. Contohnya seperti ini. Pertama segi 4, kemudian segi 3, segi 4 lagi, segi 3 lagi. Nah, terus kelanjutannya apa ya kira-kira gambar di sini? Nah, untuk mengetahui ini, pola gambar di sininya apa, tinggal kita lihat depan ini saja. Ternyata ini kan sebenarnya model awalnya kan hanya 2 ini, kemudian diulang. Segi 4, segi 3. Ini kita beri tanda biar mudah, ini 1, ini urutan kedua. Kemudian diulangi, setelah 2, kemudian diulangi gambar ke 1 lagi. Kemudian gambar kedua lagi. Nah, berarti kelanjutannya di sini adalah gambar keberapa setelah 2? Setelah 2, gambar 1. Berarti bentuknya segi 4. Setelah segi 4, segi 3. Nah, ini yang dinamakan pola bangun datar. Oke, contoh berikutnya. Nah, ada gambar-gambar seperti ini. Ini kelanjutannya apa ya? Nah, di sini ada segi 4, lingkaran segi 5. Segi 4 lagi, lingkaran segi 5. Nah, di sini kan sudah ada pengulangan ya. Tapi biar lebih mudah kita tandai di mana pengulangannya. Nah, ini kita lingkari. Jadi, model awalnya itu adalah dari 3 bangun datar ini. Kemudian kan diulangi lagi, iya kan? Nah, biar lebih mudah kita beri angka. 1, 2, 3. Setelah gambar 1, kemudian model 2 lingkaran, model 3-nya segi 5. Kemudian akan diulangi lagi, kembali ke 1 lagi di sini. 1, 2, 3. Nah, kan iya kan? Berulang lagi kan? Nah, kemudian di sini berarti berapa setelah 3? Dia akan kembali ke gambar nomor 1. Bentuknya apa? Iya, segi 4. Di sini kita gambar segi 4. Nah, ini untuk melengkapi pola bangun datar seperti ini. Semoga bisa dipahami ya anak-anak semuanya. Oke, dari Ustazah cukup sekian untuk hari ini. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Semoga tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.